Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Daruriyatul i'tiqadi utawi iki iku pira-pira perkara kang pokok ing dalem keyakinan. Jadi bab ini menjelaskan tentang pokok-pokok dari akidah, pokok-pokok dari keyakinan. Faslun utawi iki iku fasal suwiji yajibu wajib ala kafatil mukallafina ing atase sekabehane pira-pira wong mukallaf. Ad-dukhulu apa manjing fi dinil islami ing dalam agama Islam. Fi dinil islami ing dalam agama Islam wasubutu lan tetep fihi ing dalam Islam ala dawami ing atase selawase waltizamu malan netepi barang lazima kang tetep tegese wajib apa ma'alaihi ing atase mukallaf minal ahkami bayane pira-pira hukum. Jadi fasal ini menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang terkait dengan keyakinan-keyakinan atau permasalahan-permasalahan akidah atau tauhid. Maka wajib bagi semua orang mukallaf. Jadi wajib bagi semua orang mukallaf. Mukallafin itu jamak dari lafadz mukallaf. Yang mana orang mukallaf adalah orang yang sudah sampai pada usia baligh. Jadi sampai pada usia baligh usia baligh itu laki-laki dan perempuan yang sudah sampai usia 15 tahun. Jadi laki-laki dan perempuan yang sudah sampai usia 15 tahun qamariyah. Atau bagi laki-laki dan perempuan yang sudah pernah mimpi basah. Atau bagi perempuan belum usia 15 tahun juga tidak pernah mimpi basah, artinya keluar sperma, tapi sudah pernah mengeluarkan darah haid minimal usia 9 tahun qamariyah atau 9 tahun kurang sedikit, ya, kurang 15 hari atau 10 hari atau 7 hari. Maka orang-orang yang sudah sampai pada kategori tersebut ini berarti sudah masuk usia baligh. Kemudian dikatakan mukallaf tidak cukup hanya baligh. Apabila sudah baligh, kemudian al-aqil, yakni berakal sempurna, dia bukan orang yang gila. Kemudian telah sampai padanya asal atau pokok dari dakwah Islam. yakni sampai kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah seorang rasul atau sebagai utusan. Maka orang-orang yang sudah sampai usia baligh, berakal sempurna, tidak gila dan telah sampai padanya asal dari dakwatul Islam, sekalipun itu melalui azan. Jadi ada azan dikumandangkan, kemudian ia memahami bahwa di dalam azan itu yang berupa syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia memahami makna kalimat dua syahadat tersebut. Maka orang-orang tersebut ini disebut dengan orang mukallaf. Kalau sudah
masuk dalam kategori orang mukallaf, maka wajib baginya untuk masuk ke dalam Islam, untuk memeluk agama Islam. Jadi apabila sudah masuk usia baligh, namun dia tidak masuk agama Islam, maka otomatis dia berdosa. Berdosa dan dia juga akan menanggung dari kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan kepadanya. Orang mukallaf wajib sholat 5 waktu. Wajib puasa Ramadan. Wajib menutup aurat. Wajib haji apabila mampu. Bila memiliki harta yang cukup untuk zakat, maka wajib baginya juga untuk mengeluarkan zakat. Maka apabila dia tidak melakukan itu, ya dia akan berdosa. Jadi kewajiban yang pertama adalah memeluk agama Islam, karena syarat utama dari ibadah itu adalah harus Islam, harus iman. Syarat, misal sholat, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tapi dia bukan seorang muslim, maka tidak sah. Maka syarat wajibnya sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya itu adalah harus beragama Islam. Dan kita tahu bahwa Islam adalah dinu jami'il anbiya. Jadi semua para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Dawud, dan sampai Nabi yang terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah beragama Islam. Karena ditegaskan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dalam ayat yang lain ditegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka agama selain Islam itu yang dia peluk itu tidak diterima, dan besok Allah di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, artinya akan berada di neraka selama-lamanya. Jadi semua para nabi-nabinya Allah, semua rasul-rasulnya Allah, itu semuanya adalah agama Islam, beragama Islam. Tidak ada seorang nabi pun ataupun seorang rasul yang beragama selain agama Islam. Karena itu tadi, agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Agama-agama memang banyak. Ya, terutama di negara kita, agama yang diakui oleh negara itu sekitar ada 6, ya. Ada agama Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan lain sebagainya. Namun agama-agama selain Islam itu adalah agama yang batil, agama yang salah. Sekali lagi, agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, dinuhum wahid, wa ummahatuhum syatta. Para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, mulai Nabi Adam sampai nabi yang terakhir. Sebutkan dalam hadis tadi, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu bagian saudara, seayah beda ibu. Dinuhum wahid. Agama mereka satu, yaitu agama Islam. Wa ummahatuhum syatta. Dan ibu-ibu mereka, yakni syariat-syariat mereka, para nabi-nabi dan rasulnya Allah itu yang berbeda-beda. Sedikit contoh, dalam syariat Nabi Adam alaihi salam, itu diperbolehkan menikah dengan sesama saudara.
Namun di syariat Nabi Muhammad tidak diperbolehkan menikah sesama mahram. Di nabi-nabi yang terdahulu wajib mengeluarkan zakat apabila sudah memiliki harta yang cukup, sudah sampai 1 nisab, maka zakat yang dikeluarkan adalah 25%. Namun apa? Namun syariat-syariat mereka itu yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi, semua para nabi itu agamanya satu, yang membedakan adalah syariat-syariatnya. Jadi zaman dulu kalau mengeluarkan zakat itu 25%, kalau zaman Nabi Muhammad adalah 2,5%, seperti zakat, perdagangan, dan lain sebagainya. Zaman terdahulu ketika sholat itu harus berada di tempat yang memang dikhususkan. Namun syariat Nabi Muhammad SAW, kita boleh melakukan sholat di mana saja asalkan tempat itu suci. Wa ju'ilatil ardu masjidan. Syariat nabi-nabi terdahulu juga gitu. Ketika tidak ada air untuk berwudu, maka dia harus menunggu sampai mendapatkan air untuk melakukan ibadah. Namun syariat Nabi Muhammad ini ada tayamum. Jadi kalau memang tidak ada air, boleh berpindah dengan tayamum sebagai ganti dari wudu ataupun mandi besar. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perbedaan-perbedaan syariat, ya. Perbedaan-perbedaan syariat dari satu nabi ke nabi yang lain. Kemudian jadi itu tadi wajib bagi setiap mukallaf untuk masuk ke dalam Islam, wathubutu fihi 'ala dawam. Dan di samping memeluk agama Islam juga wajib ya tetap dalam agama Islam selamanya. Tidak boleh masuk kemudian keluar. Tapi masuk dalam agama Islam dan tetap dalam agama Islam sampai ajal menjemputnya. Itu kewajiban. Jadi kewajiban untuk tetap berada di dalam agama Islam, tidak boleh ada satupun besitan ataupun niatan di dalam hati untuk meninggalkan Islam. Karena siapa yang ingin keluar dari agama Islam, merencanakan untuk keluar dari agama Islam. Jadi ada niatan keluar dari agama Islam. Semisal nanti kalau aku tidak jadi sama calonku semisalnya, atau kalau aku tidak jadi seorang gubernur, kata dia, aku akan berpindah agama, aku akan keluar dari Islam. Maka orang-orang yang berniat dalam hatinya untuk keluar dari agama Islam, sekalipun yang direncanakan itu tidak saat ini, untuk waktu yang akan datang, entah itu 1 bulan atau 1 tahun yang akan datang, dia akan berpindah agama, maka dia dihukumi telah keluar dari agama Islam saat itu juga. Itu. Kemudian atau dia ragu-ragu, ya. Saya ini keluar Islam atau enggak? Saya ini keluar Islam atau enggak? Maka at-taraddud, ya, untuk keluar dari agama Islam, bimbang antara keluar atau tetap dalam Islam, maka itu juga dihukumi dia telah keluar dari agama Islam saat itu juga. Waltizamu malan netepi barang lazima kang wajib apa ma. Waltizamu malan netepi barang lazima kang wajib apa ma alaihi ing atase mukallaf. Alaihi ing atase mukallaf minal ahkami bayane piro-piro hukum. Di samping juga tetap dan menjaga hatinya untuk selalu dalam agama Islam, dia juga wajib, ya, apa? Wajib menjalankan kewajiban-kewajiban. Wajib menjalankan kewajiban dan wajib baginya untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Oleh karena itu, anak kecil, ya,
yang belum sampai pada usia balik, anak kecil yang belum sampai pada usia balik itu besok di akhirat tidak ada hisabnya, tidak akan ditanyai kenapa kamu tidak sholat. Jadi anak kecil yang misal meninggal usia belum balik, dia sudah meninggal usia 7 tahun, tingkatan SD 10 tahun, belum usia balik, dia meninggal, maka besok di akhirat dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan kepada orang-orang mukallaf, yakni orang-orang yang sudah balik, berakal dan sampai padanya dakwatul Islam. Itu. Kemudian makanya dalam akikoh itu ya hadis sebutkan al-ghulamu murtahanun bi aqiqati. Jadi anak kecil, seorang anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Maksudnya apa? Menurut Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa anak kecil yang meninggal belum sampai pada usia balik itu nanti akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Demikian itu apabila sudah diakikoi. Jadi apabila kecil sudah diakikoi kemudian meninggal belum usia balik, maka anak tersebut bisa mensyafaati kedua orang tuanya yang muslim. Kalau orang tuanya non muslim, ya tidak bisa karena surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan Islam. Jadi syarat untuk masuk surga adalah beragama Islam atau meninggal dalam keadaan Islam, sekalipun dia pendosa. Jadi orang yang meninggal itu ada 3 macam. Yang pertama adalah meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa. Dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Mengimani itu. Kemudian dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah diwajibkan dan menjauhi dari segala larangan ataupun yang diharamkan. Semua kemaksiatan ia lakukan. Sekalipun dia tidak melakukan hal-hal yang sunnah, kalau kewajiban dilakukan, yang diharamkan ia tinggalkan, maka nantinya dia akan masuk surga tanpa dihisab. Seperti para nabi-nabinya Allah, seperti para rasul, seperti syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid, mati dalam medan perang. Ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ba'dul auliya, para wali-walinya Allah, ya, maka dia akan langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang meninggal dalam keadaan beriman. Dia seorang muslim meninggal tapi punya dosa. Pernah melakukan dosa, pernah melakukan kemaksiatan. Ya ini ada dua macam. Yang pertama, muslim yang bermaksiat ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak disiksa di neraka tapi langsung masuk surga. Namun derajatnya masih di bawah derajat para nabi, di bawah derajat para rasul dan orang-orang yang bertakwa tadi, masuk surga karena ketakwaannya. Tapi yang ini masuk surga karena apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga derajatnya besok di surga masih di bawah derajat dari para nabi dan para rasul dan orang-orang yang tadi sudah disebutkan. Terima kasih Gus John. Silakan disambungkan ke grup Andalusia biar bisa murojaah bareng. Ya, biar bisa murojaah bareng ya kitab Mukhtasar, ya, ringkasan dari kitab Sulamut Taufik. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, muslim yang bermaksiat. Yang kedua adalah dia meninggal muslim, dia meninggal dalam keadaan iman, namun dosa-dosa yang pernah ia lakukan, maksiat-maksiat yang pernah ia kerjakan, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Sekalipun dia dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa yang tidak terampuni atau tidak ditaubati,
namun dia tidak akan kekal di neraka. Karena tidak ada seorang muslim pun yang masuk neraka itu kekal di dalam neraka. Jadi karena semua orang yang meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, semuanya akan masuk surga. Perbedaannya ada yang langsung masuk surga karena iman dan takwanya, ada yang apa? Ada yang harus disiksa dulu di neraka karena dosa-dosanya yang tidak diampuni. Setelah disiksa, baru dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk surga untuk selama-lamanya. Jadi semua muslim itu nantinya akan berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi menyebutkan yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang-orang yang mengimani makna dari la ilaha illallah. Orang yang di dalam hatinya meyakini Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu sekalipun kecil di dalam hatinya masih ada keimanan, maka dia akan keluar dari neraka dan masuk surga selama-lamanya. Makanya nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan afdalul a'mali imanun billahi wa rasuli. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Tidak dikatakan orang yang beriman kalau hanya iman kepada Allah saja. Seperti Jamaah Ahmadiyah. Jamaah Ahmadiyah ini iman kepada Allah, tapi nabinya adalah Mirza Ghulam Ahmad yang dari Hindia itu. Maka tidak bisa dikatakan orang yang beriman dan dia bukan bagian dari Islam. Kenapa? Karena tidak percaya kepada kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Iman kepada Nabi saja, tapi tidak iman kepada Allah, juga tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Dalam Al-Quran sebutkan, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Siapa yang tidak iman kepada Allah dan Rasulnya, maka aku akan sediakan untuknya neraka. Allah menyebutkan, ya, Inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Aku telah menyiapkan, menyediakan, ya, neraka bagi orang-orang kafir. Allah menyebutkan dia termasuk orang-orang yang tidak Islam atau orang-orang kafir. Oleh karena itu, nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah nikmat iman dan Islam yang harus kita syukuri dan harus kita pertahankan, harus kita jaga. Jangan sampai ada hal-hal yang dapat merusak iman atau Islam kita. Nikmat-nikmat duniawi akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja, hamba-hambanya. Selamat bergabung juga untuk sahabat-sahabatku, ya, teman-teman lamaku, teman seperjuanganku. Juga dari yang dari Sidoarjo maupun dari mana ini? Nggih, monggo Cak. Silakan di-share ke teman-teman yang lainnya biar bisa mengambil manfaat dari kajian ini. Juga Mbak Rani, suami istri dari Mas Ferry, ya, dari luar Jawa. Selamat bergabung juga. Tolong di-share ke suaminya biar bisa mengikuti kajian agama ini. Sampai mana tadi itu? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
akan memberikan dan membagi nikmat-nikmat yang sifatnya dunia ini kepada siapa saja. Orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Orang yang taat maupun orang yang ahli maksiat. Orang yang saleh maupun orang yang toleh. Ini semuanya akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan nikmat agama, tidak akan memberikan nikmat Islam, tidak akan memberikan nikmat iman, kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Disebutkan, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib, wa la yu'til imana illa liman yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat duniawi kepada orang-orang yang dicintai maupun orang-orang yang tidak ia cintai. Dan Allah tidak akan pernah memberikan nikmat iman, nikmat agama, nikmat Islam dijadikan sebagai seorang mukmin atau seorang muslim kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Oleh karena itu, tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat dijadikan sebagai seorang muslim. Walillahil hamd. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan sebagai seorang muslim. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya diberikan nikmat jadi seorang muslim saja, seorang mukmin saja, tapi menjadi seorang mukmin muslim yang taat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nantinya akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para nabi, bersama para rasul. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sampai mana tadi itu? Famimma, jadi oleh karena itu kewajiban bagi seorang mukallaf di samping masuk dalam agama Islam tetap ya menjaga Islamnya dan juga berkewajiban untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan. Apa yang diwajibkan oleh Allah wajib untuk dikerjakan, dan apa yang dilarang diharamkan oleh Allah wajib ia tinggalkan. Itu kewajiban bagi seorang mukallaf. Kalau sudah dewasa, sudah masuk usia baligh, berakal, mukallaf, namun ia meninggalkan kewajiban. Semisal Ramadan dia tidak berpuasa tanpa ada udzur. Atau sudah memiliki harta yang cukup, dia berkewajiban untuk zakat, namun dia tidak mengeluarkan zakat. Atau dia sudah punya biaya yang cukup, ya, biaya untuk berangkat dan pulang untuk menjalankan ibadah haji. Dan juga ada biaya yang cukup untuk keluarga yang ia tinggalkan selama ia menjalankan ibadah haji. Namun dia enggan untuk menjalankan ibadah haji, maka dia berdosa. Begitu juga seorang muslim yang mukallaf, kemudian dia ya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan hal-hal yang diharamkan. Keluar rumah, misalnya dia seorang mukallaf. Orang mukallaf perempuan dan laki-laki harus menutup aurat. Keluar rumah dia dengan bangganya tidak menutup aurat. Memperlihatkan rambutnya yang baru disemir, ya kecoklatan atau pink atau biru dan lain sebagainya. Habis rebonding, rebonding rebonding itu istilahnya. Ya dengan bangganya, atau untuk menunjukkan kalung emasnya yang beratnya itu 7 kintal. Ya, sehingga enggan untuk memakai jilbab biar lehernya terlihat berkilau emasnya itu dan lain sebagainya. Jadi itu kewajiban. Jadi memakai jilbab, menutup aurat bagi seorang perempuan itu sebuah kewajiban bagi seorang muslimah, bukan tradisi, bukan tradisi Islam, tapi kewajiban setiap mukallaf. Ya. Jadi sekali lagi kewajiban. Bayangkan ketika punya mobil, ya, ia